Kemudian untuk visum ke penyidik ke PPA sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit RSCM. Kasus yang melibatkan Laura Meizani alias Loli Putri Nikita Mirzani dan Fadel Bajide tengah memasuki fase krusial setelah laporan terkait perlindungan anak di bawah umur pun dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Loli yang diduga menjadi korban dalam kasus ini telah menjalani berbagai proses, salah satunya proses penting yaitu proses visum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk keperluan penyidikan. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan terus memantau dan memproses laporan tersebut dengan menunggu hasil visum lengkap yang diharapkan dapat menjadi salah satu bukti kunci dalam kasus ini. Laporan terkait dugaan pelanggaran perlindungan anak di bawah umur yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan anaknya Laura Meizani alias Loli. Kak Niki udah ketemu ngomong langsung secara hati ke hati sama Loli belum sih Kak Niki mungkin sebagai ibu gitu? Kalau ngomong dari hati ke hati tentu belum, karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol ya kan. Kasus yang bermula ketika Loli dikabarkan terlibat dalam hubungan asmara yang diduga berujung pada tindakan yang tidak sesuai dengan proses hukum. Mengingat Loli masih berstatus di bawah umur. Nikita Mirzani sebagai ibu merasa berkewajiban untuk melindungi anaknya dari pergaulan dan hubungan yang dinilai tidak sehat. Oleh karena itu, Nikita Mirzani pun melaporkan Fadel Bajide kepada pihak berwenang dengan tuduhan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada Kamis 19 September 2024 yang lalu, Loli pun menjalani berbagai proses termasuk proses visum di RSCM. Proses visum ini menjadi penting karena hasil medis yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut akan dapat menjadi bukti yang kuat untuk mendukung penyidikan lebih lanjut oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengkonfirmasi bahwa hasil visum sementara dari RSCM telah diterima oleh pihak kepolisian. Namun hasil ini belum sepenuhnya lengkap karena masih menunggu laporan laboratorium yang akan melengkapi visum medis tersebut. Hasil visum saat ini adalah untuk sementara. Lanjut, AKP Nurma Dewi menegaskan bahwa pemeriksaan lebih lanjut masih diperlukan untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh. Meskipun hasil visum sementara sudah diterima, penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum berakhir. Hasil visum lengkap termasuk laporan laboratorium baru akan diserahkan pada keesokan harinya yaitu 25 September 2024. Laporan ini sangat penting bagi penyidik untuk memastikan ada tidaknya indikasi pelanggaran hukum dalam kasus ini, serta menentukan langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Dengan adanya bukti visum, langkah selanjutnya adalah memverifikasi fakta-fakta terkait peristiwa yang melibatkan Loli dan Fadel Bajide, untuk melihat apakah ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dilakukan. Sebagai ibu yang terlibat langsung dalam kasus ini, Nikita Mirzani menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi anaknya. Setelah kabar mengenai dugaan peristiwa yang melibatkan Loli dan Fadel muncul, Nikita pun dengan cepat mengambil tindakan hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Selain itu, tindakan Nikita Mirzani yang menjemput Loli dari apartemennya menunjukkan betapa seriusnya dirinya dalam melindungi anaknya dari situasi yang berpotensi membahayakan. Nikita Mirzani juga berulang kali menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambilnya adalah demi kebaikan dan keselamatan anaknya. Nikita pun berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik dan transparan, sehingga kebenaran bisa terungkap dan Loli mendapatkan keadilan yang pantas sebagai korban dalam kasus ini. Untuk visum kemarin kan sudah dilaksanakan, namun untuk laporan tertulis atau fakta yang diberikan oleh Rumah Sakit RSCM besok. Karena dari penyidik Polres Jakarta Selatan berkoordinasi dengan RSCM, besok fakta atau semuanya diberikan ke penyidik. Gitu ya, hasilnya, terutama hasilnya dari visum yang dilaksanakan kemarin. Visumnya apa aja? Ya itu seputar yang dilaporkan, yang pastinya. Ibu visumnya 2 kali atau 1 kali? Karena kemarin sempat Niki bilang kan visum yang pertama tidak maksimal gitu kan. Apakah ini visum yang kedua atau memang pakai yang pertama, Bu? Ya, jadi visum dilaksanakan yang kemarin. Ya, untuk hasilnya baru besok diterima oleh penyidik
PPA ya dari Polres Jakarta Selatan. Nanti kita lihat bersama atau nanti penyidik yang bisa melihat dan hasilnya yang diberikan oleh rumah sakit itu nanti besok baru kita bisa lihat itu. Jadi besok ya kita lihat bareng ya. Nanti agenda Niki sendiri hari ini terkait apa? Oh, hari ini untuk NM dan kuasa hukum datang ke Polres Jakarta Selatan menemui penyidik untuk melengkapi berkas yang ada ya. Jadi NM adalah selaku orang tua yang melaporkan itu. Jadi yang berkas-berkas yang belum dilengkapi oleh NM harus dilengkapi oleh LM, didampingi oleh kuasa hukum. Berarti sekaligus membawa alat bukti baru atau Saksi baru. Nanti kita lihat ya, kita nanti info kembali ke penyidik, kita tanya kembali ke penyidik ya, nanti kita update kembali untuk yang dibawa atau apa-apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada NM. Minggu ini apa udah panggilan buat Fadel sendiri, Bu? Ya, jadi jadwal sudah di tanggal dan hari ada di penyidik ya, waktu dekat untuk PA ya, untuk VA dijadwalkan sudah. Minggu ini kah? Ya nanti kita update kembali ya, tapi yang jelas waktu dekat.